وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مباركا، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما نافعا. Puja dan puji kita panjatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi, Rabb, Tuhan, pencipta, penguasa, dan pengatur seluruh alam semesta. Salawat dan salam, pujaan, sanjungan, kemuliaan, kehormatan, dan salam sejahtera selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang setia sampai hari kiamat nanti. Ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, akhwat fillah rahimakumullah, jamaah Majlis Ta'lim Al-Hidayah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya hidayahnya. Allahumma amin. Hari ini adalah hari Senin genap, Senin keempat. Kajian kita dari kitab Mukhtasar Syu'abil Iman, ringkasan cabang-cabang keimanan. Dan kita yang lalu sudah menyelesaikan cabang iman yang nomor ke-17. Dan sekarang kita masuk cabang iman yang nomor ke-18. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, Ats-tsamin asyar min syu'abil iman nashrul ilmi. Yang ke-18 daripada cabang-cabang keimanan adalah menyebarkan ilmu. Yang lalu kan mencari ilmu, nah sekarang ilmunya disebarkan, ilmunya diajarkan. Lalu di situ dibawakan beberapa ayat Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga ucapan dari para ulama. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran, ayat berapa di situ? Ayat berapa? 178. Itu salah cetak. Yang benar 187. Di situ benar, Bu ya. Yang kecil benar. Itu salah cetak ya, 187. Yaitu perintah untuk menyebarkan ilmu dan larangan menyembunyikan ilmu. La tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan jangan kamu menyembunyikannya. Jadi kita itu tidak boleh nutup-nutupi ajaran agama. Yang hak adalah hak, batil adalah batil, sampaikan tentu dengan cara terbaik. Jangan karena tidak menguntungkan saya, maka saya sembunyikan.
Itu namanya kita tidak amanat, kita berkhianat, kita tahu tapi seakan-akan tidak tahu. Ngerti, pura-pura tidak ngerti. Nah, itu dosa. Tinggal cara menyampaikannya saja. Seperti apa? Tergantung situasi dan kondisi. Kemudian di dalam surat At-Taubah ayat nomor 122, وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Ibu-ibu kalau membawa Al-Quran, monggo kita buka. Barangkali punya aplikasi. Itu ayatnya bagus untuk dikaji ibu-ibu. Itu ayat memberikan motivasi untuk belajar. At-Taubah 122. Satu halaman sebelum terakhir. Ya, bacakan ya. At-Taubah itu surat yang ke-9. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Tidak sepatutnya bagi orang-orang beriman itu pergi semuanya ke medan perang. Ya, orang beriman itu jangan semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Jadi maksudnya Allah dibagi dua. Sebagian pergi ke medan perang untuk jaga apa? Jaga negara. Sebagian pergi mencari ilmu untuk jaga apa? Jaga agama. Negara selamat, agama selamat. Dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Jadi nanti yang punya ilmu mengajarkan ilmunya, menyebarkan ilmunya. At-Taubah 122, di situ Allah membagi orang jihad itu ada dua. Yang pertama jihad pergi ke medan perang, menjaga perbatasan, menjaga negara. Yang kedua, jihad mencari ilmu untuk menjaga syariat. Ya, jadi sama-sama jihadnya. Ibu-ibu sekarang berada di sini untuk ngaji, untuk belajar. Ibu sedang apa? Jihad ini. Ini jihad mencari ilmu. Tinggal nanti ilmunya disebarkan, ilmunya diajarkan. Baik, mudah-mudahan jelas. Kita lanjut lagi. Selain itu, ibadah ini juga ditetapkan berdasarkan hadits Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Sahihain, yaitu dua kitab sahih Bukhari Muslim, bahwa Nabi SAW berkata dalam khutbahnya di Mina, ala liyuballighanna syahidu minkum al-ghaiba fala'alla man yuballaghuhu yakunu aw'alahu min ba'di man sami'ahu, atau man yuballighuhu fala'alla man yuballighuhu. Ingatlah, hendaklah yang hadir di hari ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Wahai para sahabat yang hadir di sini, waktu itu haji Nabi perpisahan, Hajjatul Wada, yang hadir 100.000 lebih. Wahai yang hadir, sampaikan kepada yang tidak hadir. Kenapa? Nah, itu ada salah dalam penerjemahan. Semoga yang menyampaikan bisa lebih paham
daripada yang sekedar mendengarkannya. Itu salah terjemahan. Inilah resiko membaca buku terjemahan. Kalau di situ apa Bu artinya, Bu? Nah, itu ya betul. Ya betul. Jadi itulah terjemahan mesti ono salai. Lah nanti di situ salah, di sini benar. Padha ae Ibu-ibu. Sama saja. Jadi maksudnya itu ya, boleh jadi yang tidak hadir bisa lebih paham daripada yang sekedar mendengarkannya. Yang tidak hadir, yang kemudian disampaikan oleh para sahabat, hei yang hadir, sampaikan ke yang tidak hadir. Boleh jadi setelah kamu sampaikan itu, dia lebih paham dari kamu. Kamu dengar langsung, kalah paham dengan yang tidak dengar langsung. Jadi ilmunya disampaikan. Baik. Kita lanjut ibu-ibu ya. Diriwayatkan pula dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sunan Abu Dawud. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu bilijamin min nar yaumal qiyamah," atau minan nar. Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu lalu dia menyembunyikannya, maka Allah akan membelenggunya dengan belenggu dari neraka pada hari kiamat. Ditanya, dia punya ilmu, dia tidak mau menyampaikan. Nah, itu apakah itu berlaku kepada semua ilmu ataukah ilmu tertentu? Misalnya ibu ada yang jualan makanan di sini. Ada yang pintar masak enggak? Ada orang pintar masak jualan makanan, warung misalnya ya. Warung. Ibu ahli bikin rujak cingur misalnya. Ahli pokoknya ini rujak cingur enak sak Malang. Lalu ada orang tanya, "Bu, resepnya bagaimana, Bu?" Lalu ibu menyembunyikan. Lalu dia membawa hadis ini. Barang siapa ditanya tentang ilmu dan dia menyembunyikan, maka harus siap-siap dibakar di neraka. Cocok apa enggak? Enggak cocok. Yang dimaksud hadis ini adalah ilmu agama. Ilmu syariat. Yang mana orang itu butuh tahu ilmu itu. Dan Anda pun ketika menyampaikan tidak ada madaratnya. Anda ketika menyampaikan tidak rugi sedikit pun, tidak ada bahaya sedikit pun. Nah, harus disampaikan, tidak boleh pelit-pelit menyampaikan ilmu. Jadi ini ilmu agama yang dibutuhkan, ya terutama ilmu-ilmu wajib. Orang tanya tentang sholat, orang tanya tentang masalah wudhu. Ya kita tahu dan kita bisa menyampaikan, tidak bahaya, tidak rugi, sampaikan. Tidak boleh lalu disembunyikan, ya itu termasuk dosa. Jadi tidak berlaku untuk resep masakan. Jadi kalau orangnya bawa hadis itu, ibu balik saja. Ibu balik saja. Kamu ini ngajinya kurang pepek. Gitu aja. Ngaji ini gak pepek awakmu ini. Sehingga apa? Salah dalam menerapkan sebuah dalil. Dalilnya betul, tapi cara menyampaikan dalil itu tidak tepat. Itu bukan untuk masalah rujak cingur, itu untuk masalah ilmu syariat, ilmu agama. Karena kadang orang begitu ibu-ibu, orang-orang yang ilmunya setengah-setengah itu dalilnya betul, cuman cara nggawa dalilnya iku sing gak tepak blas, gak nyambung. Ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Saya terangkan itu, jangan sampai nanti ibu salah paham. Nanti ibu tanya resepnya apa, ndak diberitahu, orang bawa hadis iki. Siapa ditanya ilmu menyembunyikan, siap-siap masuk neraka. Itu ndak tepat. Kenapa? Boleh Bu disembunyikan, Bu. Itu rahasia perusahaan. Ini rahasia perusahaan ini, ndak saya sampaikan. Ini ada nilai jualnya.
Kamu kalau pengen resep ini, bayar dulu 100 juta. Enggak apa-apa. Nah, itu urusan dunia kok ini. Ini urusan dunia. Ini urusan bisnis. Tidak ada hubungannya dengan ilmu syariat. Baik, kita lanjut lagi. Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Imam Umar bin Abdul Aziz Al-Umawi rahimahullahu taala, dia berkata, nah itu juga ada yang salah terjemahannya. Siapa yang perkataannya tidak dipersiapkan dari amalnya, maka akan banyaklah salahnya. Kalau di itu apa Bu terjemahannya? Siapa apa? Tidak dilandasi ilmu. Terus? Oh ya. Itu terjemahan bil makna. Jadi podoai. Sama saja dua-duaan terjemahannya masih kurang pas, ya. Ya sebenarnya maknanya sama. Siapa yang perkataannya tidak dihitung dari amalnya. Tidak dihitung dari amalnya, atau juga mungkin ya tidak dihitung dari amalnya. Jadi maksudnya orang ini lebih banyak omongnya daripada amalnya. Dia banyak berbicara. Maka orang itu akan banyak salahnya. Jadi maksudnya itu lebih banyak beramal, kurangi berbicara. Jangan dibalik, banyak bicaranya tapi kurang amalnya. Maka itu akan banyak salahnya. Dan barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ini penting ibu-ibu, dan ini sering saya ulang-ulang ibu-ibu ya. Jadi ilmu dulu baru amal. Mungkin pernah saya tuliskan, sekarang saya tulis lagi, tidak apa-apa, karena berhubungan dengan babnya. Empat kewajiban setiap muslim dan muslimah. Yang nomor 1, ilmu. Gampangnya itu gitu aja. Yang nomor 2, amal. Yang nomor 3, dakwah. Yang nomor 4, sabar. Sudah pernah atau belum? Mungkin pernah, agak lama. Dan ini diambil dari surat Wal Asri, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi kita nomor 1 wajib mencari ilmu. Ilmu apa yang wajib? Ilmu yang wajib itu ada 3. Ya, ilmu yang wajib ada 3. Itu ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua, ma'rifatu dininal Islam, mengenal Islam. Yang ketiga, ma'rifatu nabiyina Muhammad SAW, mengenal Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, cari ilmu dulu, kenal Allah, belajar akidah, belajar tauhid, kenal Islam, belajar fikih, kenal Nabi Muhammad SAW, belajar sirah Nabi. Kenapa 3 jenis ilmu ini?
Karena ketiganya akan ditanya di kuburan. Nanti kita mati, kita di kuburan, kita ditanya. Yang nomor 1 pertanyaannya, Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Yang kedua, Madinuka? Madinuka, apa agamamu? Yang ketiga, Man Nabiyuka? Siapa nabimu? Ini pertanyaan di kuburan. Man Rabbuka, kita harus kenal Allah. Madinuka, kita harus paham Islam. Man Nabiyuka, kita harus kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu dulu. Kemudian ada ungkapan yang juga mungkin sudah pernah diterangkan. Ini penting ibu-ibu. Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Artinya ilmu sebelum berkata dan berbuat. Ya. Jadi sebelum kita berbicara harus yakin punya ilmunya dulu. Sebelum kita berbuat, beramal, beraktivitas harus punya ilmunya dulu supaya tidak salah. Jadi ilmu dulu baru melangkah. Ibu mau bisnis, belajar ilmu bisnis dulu. Oh begini, baru melangkah. Jangan melangkah dulu kemudian baru belajar. Waduh, ternyata langkah saya salah. Ya. Jadi di situ dikatakan orang yang beramal tanpa ilmu lebih banyak merusaknya daripada memperbaikinya. Contohnya seperti seorang majikan punya beruang. Dan seorang majikan punya beruang ibu-ibu. Itu beruang cinta kepada majikannya. Suatu hari majikannya tertidur, lalu di kepalanya ada lalat yang hinggap. Oleh beruang, lalatnya itu dihalau, lalatnya pergi. Namanya lalat, balik lagi. Dihalau lagi, lalatnya pergi. Sampai berkali-kali. Akhirnya, beruang ini mencari jalan pintas. Bagaimana caranya? Caranya lalatnya harus dilempar batu. Jadi pas lalat hinggap di kepalanya, diambil batu. Biar yang terjadi apa? Lalatnya pergi, kepala majikannya pecah. Itu namanya apa? Orang beramal tanpa ilmu lebih banyak merusaknya daripada memperbaiki. Baik, kita lanjut lagi. Diriwayatkan dari Al-Harits Al-Muhasibi rahimahullahu taala, beliau mengatakan ilmu itu mewariskan rasa takut kepada Allah. Ini ilmu yang benar ibu-ibu. Jadi ini perlu kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah dengan saya ini mencari ilmu, saya tambah takut kepada Allah? Itu takut pakai bahasa al-khosyah. Itu takut atas dasar ilmu. Ada beda antara al-khosyah dengan al-khauf. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia sama-sama takutnya. Tapi beda. Kalau al-khauf takut kepada sesuatu karena memang dia menakutkan. Takut kepada macan, takut kepada api. Itu namanya al-khauf.
Tapi kalau al-khasyah, takut karena apa? Kenal. Saya kenal dia. Dia orang baik, sehingga saya takut dalam arti sungkan. Jadi orang kalau bertambah ilmunya, maka harus bertambah apa? Takutnya. Jangan dibalik ibu-ibu. Tambah ngaji, tambah berani. Berarti ngajinya masih belum sesuai dengan harapan. Kemudian wazuhdu yurithur rahah. Zuhud mewariskan ketenangan. Nah, ibu kepingin tenang apa enggak hidupnya? Semua orang kepingin tenang. Nah, di antaranya apa? Zuhud. Zuhud itu lebih fokus ke akhiratnya. Hal-hal yang kira-kira tidak ada faedahnya di akhirat, membahayakan di akhirat, ditinggalkan. Zuhud. Tenang ibu-ibu. Karena kalau orang tidak zuhud, maka dia akan berlomba-lomba cari dunia, bersaing, capek ibu-ibu. Capek. Banting tulang, peras keringat, siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, loro kabeh, kesel. Ya, capek. Namun zuhud bukan berarti kita lari dari dunia. Tidak. Dunia tetap, karena kita di dunia, kita butuh dunia. Tapi kita tidak tamak, kita tidak rakus, dan kita tidak menghalalkan segala macam cara. Dan dunia tidak boleh merusak akhirat saya. Hidup itu tenang ibu-ibu. Yang dicari apa? Ketenangan. Ada sebuah kisah ibu-ibu. Tidak ada hubungannya dengan zuhud ibu-ibu ya. Tapi sekedar kisah faedah dalam kehidupan. Ada sebuah tulisan bagus. Maknanya begini. Ada satu orang naik pesawat ya. Mungkin ini pesawat pribadilah orang kaya. Dia di pesawat ya. Lalu ada temannya dia yang lebih muda. Itu membawa jet pribadi. Lalu berhenti di dia jalan di sampingnya pesawat ini. Habis kontak-kontakan, lalu yang jet pribadi ini buat atraksi ibu-ibu. Wow, atraksi gini-gini. Ya. Jadi dia ingin pamer, dia pinter atraksi. Sementara yang satu yang ada di pesawat pribadi itu, dia fokus apa? Dia fokus di pesawatnya itu bikin kopi. Menikmati kopi. Lalu dia turun ke tempat tujuan, cari villa, menikmati hidup di villa. Ini dua orang ini beda dalam cara menikmati hidup. Ini kelasnya baru kelas atraksi. Kalau ini kelasnya kelas apa? Menikmati. Aku wis hatam iku kabeh. Sekarang saya fokus apa? Menikmati secangkir kopi. Menikmati berlibur dengan keluarga dan seterusnya. Intinya apa? Yang dicari adalah ketenangan. Sing penting urip iku apa? Tenang. Gaya apa? Duwike akeh, tapi uripe gak tenang. Ya, pikirannya mikir keras luar biasa. Kalau pikirannya dipindah ke kita, nanti kita jalan mundur ibu-ibu. Gak kuat. Karena apa? Bek pikirannya. Gaya apa terus? Golek donya, oleh donya, tapi gak menikmati donya. Sampai mati loro kabeh disiksa karo donya. Ini kasihan ibu-ibu. Karena itu kita perlu mengamalkan zuhud. Tapi jangan salah paham dalam memahami zuhud. Zuhud bukan berarti kita lari dari dunia, moro bajunya compang, camping, sandal, jepit, lek melaku pelan, lek ngomong kayak wong mati. Itu bukan zuhud namanya. Ya, itu namanya apa? Itu namanya apa istilahnya itu? Lebay. Itu namanya lebay itu. Ya, ngalem namanya itu. Zuhud itu biasa, kita menikmati dunia. Tapi dunia tidak ada di hati kita. Mau bertambah, mau berkurang, tidak ada pengaruhnya. Karena dunia tidak pernah masuk ke dalam hati. Dan kita tidak mau mengorbankan ibadah kita, akhirat kita, hanya gara-gara dunia. Cukup dunia di tangan saja. Dicari, diusahakan, diupayakan, tanpa mengorbankan akhirat. Ibadah tetap nikmat,
sembahyang tetap khusyuk, bangun malam tetap bisa. Wah, Masya Allah, hidupnya tenang. Kemudian wal ma'rifatu turithul inabah. Dan pengetahuan mewariskan taubat. Jadi orang itu semakin faham, semakin banyak bertaubat. Lalu ada nukilan lagi, itu bagus-bagus ya, saya bacakan. Diriwayatkan dari Ibnu Sa'ad rahimahullahu taala, dia berkata, "Man amila bi ilmi riwayah waritha ilmad dirayah." Siapa yang beramal dengan ilmu riwayat, maka dia akan mewarisi ilmu dirayat, pemahaman akan teks. Ya, dia dapat ilmu, diamalkan. Maka Allah menjadikan dia semakin paham, semakin mengerti. Wa man amila bi ilmi dirayah waritha ilma riayah. Dan siapa beramal dengan ilmu dirayah, dia sudah faham, diamalkan, maka dia akan mewarisi ilmu riayah, kepemimpinan. Dia pandai memimpin, dia pandai memanage. Wa man amila bi ilmi riayah hudiya ila sabilil haq. Kemudian, dan siapa beramal dengan ilmu riayah, dia pandai memimpin, pandai memanage, diamalkan, maka akan diberi petunjuk ke jalan yang benar. Jadi intinya ilmunya diamalkan, bukan koleksi ilmu saja. Kemudian ada lagi nasihat yang sangat indah dari Malik bin Dinar rahimahullahu taala yang berbunyi, "Idza talabal 'abdu al-'ilma liya'mala bihi kasarahu 'ilmuh wa idza talabahu li ghairil 'amal zadahu kibron." Ini bagus ibu-ibu ya. Nasihat yang sangat bagus ibu-ibu. Kalau seorang menuntut ilmu untuk diamalkan, maka dia akan semakin rendah hati. Jadi belajar, boleh ilmu di amalno, tambah tawadhu, tambah rendah hati, tambah menunduk. Tapi kalau dia menuntut ilmu bukan untuk diamalkan, maka dia akan semakin sombong. Jadi ada orang mencari ilmu bukan diamalkan, tapi untuk apa? Untuk pinter-pinteran. Maka ilmunya tidak ada faedahnya. Semakin bertambah ilmunya, semakin sombong. Yang mudah-mudahan kita termasuk yang pertama tadi. Cari ilmu, diamalkan, semakin banyak ilmunya, semakin menunduk, semakin tawadhu, jauh dari kesombongan. Lalu ada lagi nasihat dari Ma'ruf Al-Qarhi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan fataha alaihi babal amal wa aghlaqa alaihi babal jadal wa idza aradallahu bi'abdin syarran aghlaqa alaihi babal amal wa fataha alaihi babal jadal." Artinya, jika Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, seorang hamba, maka Allah akan membukakan pintu amal kepadanya dan menutup pintu debat. Sebaliknya, tapi kalau Allah menghendaki keburukan pada diri seorang hamba, maka Allah akan menutup pintu amal untuknya dan membukakan pintu debat. Jadi ada orang itu karena memang hatinya baik, maka Allah bukakan pintu kebaikan. Ada orang Allah tahu hatinya buruk, maka Allah tutup pintu kebaikan. Allah buka pintu keburukan. Apa tandanya? Tandanya adalah rajin belajar, kemudian dia tidak suka berdebat. Dia fokus ngamalkan ilmunya. Ini berarti Allah ingin kebaikan. Cari ilmu, fokus ngamalkan ilmu, nggak suka berdebat. Karena faedah debat itu. Tapi ada lagi orang yang rajin belajar, fokusnya bukan mengamalkan ilmu, fokusnya apa? Rajin berdebat, tambah rajin berdebat, menang-menangan.
tapi gak beramal. Misalnya begini ibu-ibu, bentar lagi kan ada Ayyamul Bid, ya, puasa 3 hari itu kan, dan masing-masing orang kan berbeda-beda. Ada orang dimudahkan puasa, ada orang mungkin fokus amalan yang lain. Ada lagi orang sudah tidak beramal, tapi sibuk apa? Berdebat. Ketika ibu share di grup WA misalnya, besok puasa Ayyamul Bid. Lalu ada yang komen, besok atau besok lusa? Tanggalan saya besok lusa. Akhirnya ribut, besok lusa, besok lusa. Tiba nih kalau nak sing poso gitu loh. Lah kan debat kayak apa gitu loh. Ngeletek debat rek. Itu namanya apa? Dibukakan pintu debat, ditutup pintu amal. Karena Allah tahu hatimu tidak baik. Hatimu tidak baik. Tapi ketika Allah tahu hatinya baik, dia fokus amal, wis gak usah debat. Yang yakin saiki tanggalane DE saiki poso saiki. Sing yakin meneh tanggalane meneh poso meneh. Mari wis gampang. Insyaallah Allah Maha tahu dari niatnya masing-masing. Jadi bukan fokusnya debat, fokusnya apa? Amal. Ini terjadi ibu-ibu. Banyak orang itu semakin rajin ngaji, semakin keras perdebatannya. Dan kami pun juga sudah melewati masa-masa seperti itu. Sehingga sekarang ini kami kalau ngajar itu bukan fokus pinter-pinteran ibu-ibu. Fokusnya apa? Bagaimana kita bisa mengamalkan. Golek bekal digawe mati. Lek biyen nika fokusnya apa? Pinter-pinteran. Pinter debat, pinter adu argumentasi. Sekarang ndak. Yang penting amal, persiapan untuk mati. Golek bekal. Enggak usah pinter-pinteran wis. Ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Itu nasihat bagus-bagus. Kemudian di situ ada nasihat dari Abu Bakar Al-Warraq rahimahullahu taala, dia berkata, "Maniktafa bil kalam minal ilmi dunaz zuhdi wal fikhi tazandaqa." Siapa yang merasa cukup dengan ilmu kalam. Maksudnya ilmu kalam itu ilmu logika, ilmu nalar, pandai berdebat, pinter-pinteran gitu ya. Tanpa disertai sikap zuhud dan fikih, maka dia akan menjadi zindik, yaitu sesat. Jadi mek pinter-pinteran tok tapi gak ono faedahe. Dan ini banyak terjadi, mereka-mereka yang sekolah di negeri kafir sampai doktor, profesor, pulang dia malah ngelawan Allah. Allah dikritisi, Al-Qur'an dikritisi, hadis dikritisi. Karena apa? Tidak ada zuhud, tidak ada fikih. Jadi malah tersesat dia. Kemudian wa maniktafa bizzuhdi dunal fikhi wal kalam ibtada'a. Siapa yang merasa cukup dengan zuhud, zuhud saja, tanpa fikih, ilmu fikih, tanpa kalam, ilmu kalam, maka dia akan melakukan perbuatan bid'ah, menyimpang. Fokus ibadah tok tapi gak duwe ilmu. Akhirnya apa? Ngarang-ngarang dewe, tersesat. Kemudian wa maniktafa bil fikhi duna zuhdi wal wara tafassaqa. Siapa yang merasa cukup dengan ilmu fikih, pinter ilmu fikih, tanpa zuhud dan tanpa wara, maka dia akan fasik. Kenapa ibu-ibu? Ilmu fikih pinter, tapi gak ada zuhud, gak ada wara, dia fasik. Kenapa kira-kira? Kenapa? Kenapa? Apa? Bukan sombong. Ya sombong masuklah. Tapi ada lagi yang lebih dari sombong. Orang itu kalau ngerti hukum-hukum, tapi nggak punya rasa takut sama Allah, nggak mikir akhirat, maka dia akan memutarbalikkan hukum. Oh, dia punya caranya ibu-ibu. Sing halal diharamno iso, sing haram dihalalno iso, kabeh ono carane. Itu kalau orang pinter, ya fikih saja, maka dia akan merekayasa hukum-hukum, bahaya sekali. Wa man tafannana fil umuri kulliha takhallasa. Kesimpulannya, tapi siapa saja yang menguasai semuanya,
maka dia akan selamat. Dia kuasai ilmu kalam, ya ilmu logika, dia kuasai zuhud, dia kuasai fikih, dia kuasai wara, maka dia akan ikhlas. Dia selamat. Kemudian ada lagi nasihat dari Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala. Diriwayatkan dari Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala bahwa beliau pernah melintasi seorang laki-laki, maka dikatakanlah, hadza faqih, ini adalah ahli fikih. Ya, ini orang pintar, ini ahli fikih. Faqala, kemudian Al-Hasanul Basri menjawab, awatadruna manil faqih, innamal faqihu al-alimu fi dini, az-zahidu fi dunya, al-qaimu ala ibadati rabbih. Kata Al-Hasanul Basri, apakah kalian tahu siapa itu ahli fikih? Ahli fikih itu adalah orang yang itu cetakannya salah ya, yang alim. Yang ali itu Bu ya. Yang alim ya, yang alim dalam agamanya, ngerti agama, zuhud terhadap dunianya, dan menegakkan amal ibadah kepada Tuhannya. Jadi maksudnya ahli fikih bukan sekedar orang yang pinter, tapi dia pinter dan dia mengamalkan ilmunya. Dia tidak tertipu oleh dunia. Baik. Jelas ibu-ibu? Berat atau ringan? Berat atau ringan? Insya Allah yang punya bukunya ringan kan? Insya Allah ringan. Berusaha menjelaskan dengan bahasa semudah mungkin. Kalau tidak punya bukunya berat, ya wajar. Kalau tidak punya buku biasanya masih loading. Betul apa enggak, Bu? Iya, Bu. Loading apa enggak, Bu? Baik. Kita lanjut lagi ya, nasihat dari Malik bin Dinar rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Qara'tu fit Taurah, innal 'alima idza lam ya'mal bi 'ilmihi zallat mau'izatuhu minal qulub kama yazillul qatru anis safa. Ini nasihat untuk kita semuanya, nasihat untuk ibu-ibu dan juga nasihat untuk saya. Apa katanya? Aku membaca dalam kitab Taurat bahwa seorang alim, orang berilmu, apabila tidak mengamalkan ilmunya, maka pelajaran yang dia berikan akan hilang dari hati. Sebagaimana, itu terjemahnya salah lagi. Di situ apa terjemahnya, Bu? Sebagaimana apa? Apa punyanya Ibu? Ya. Seperti apa? Batu yang licin. Ya, betul. Itu terjemahnya salah lagi itu. Padahal ini penerjemahnya itu Ustadz, saya kenal. Tapi itulah terjemahan. Entah karena mungkin terburu-buru, mengejar deadline atau apa, wallahu alam. Jadi yang cocok gini ibu-ibu. Aku membaca dalam Taurat bahwa seorang alim, orang berilmu, apabila tidak mengamalkan ilmunya, maka pelajaran yang dia berikan akan hilang dari hati. Artinya omongannya dia tidak masuk ke hati. Kamu ngomong toh, kamu tidak ngamalkan gitu loh. Seperti apa? Sebagaimana, monggo kalau mau ditulis silakan. Sebagaimana tergelincirnya air. Sebagaimana tergelincirnya air yang menetes di batu yang licin. Sebagaimana tergelincirnya air yang menetes di batu yang licin. Ini nasihat untuk kita semuanya, terutama saya para ustadz. Ustadz isoy mek ngomong tok, gak ngamal no. Maka nasihatnya tidak masuk ke hatinya orang. Kan orang lihat, oh, kamu ngomong tok, kamu tidak berbuat itu loh. Seperti apa? Seperti air yang jatuh ke batu licin. Langsung apa? Langsung lewat, tidak bisa netap di sana. Ya.
Jadi artinya kita ini jangan ngomong saja, jangan cuman pinter nasihati, tapi juga kita mengamalkan. Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala itu pernah suatu hari ibu-ibu, dia rencana saya besok mau khutbah tentang keutamaan membebaskan budak. Itu judul khutbahnya. Hari ini sebelum berkhutbah, dia beli budak dulu dibebaskan. Dibebaskan. Besok ketika khutbah, keutamaan bebaskan budak, orang-orang langsung berlomba-lomba membebaskan budak. Karena apa? Ini khotibnya gak ngomong tok. Kemarin sudah membuktikan dia membebaskan budak. Karena apa? Dia ngomong dan sekaligus berbuat. Inilah yang menjadikan kebanyakan nasihat sekarang tidak masuk ke dalam hati. Yang lebih lucu lagi, ibu-ibu, di sebuah kantor, instansi. Iki sak kantor, orangnya bersekongkol dalam korupsi. Sak kantor kabeh. Baik yang tahu dan merasakan atau yang diam. Intinya podo kabeh. Dan di kantor itu, kalau habis sholat asar ada kultum. Kultum yang ngisi orang kantor itu gantian ibu-ibu. Lucu ibu-ibu. Ramah, ya kita harus jujur, nggak boleh korupsi. Padahal kuape korupsi di gunung. Ini ketika dia ngomong ada masuk ke hati kan. Ini guyonan, agama kayak guyonan ini. Jadi seperti itu. Jadi nasihat untuk kita semuanya, jangan hanya pandai menasehati, tapi kita juga beramal. Lalu ada lagi nasihat sangat indah dari Abu Bakar bin Abu Dawud. Dia menasehati dirinya sendiri. Ya. Man ghassa dawa bisyurbil ma ghussatahu. Ya. Fa kaifa yasna'u man qad ghassa bil ma. Orang yang tersedak kerongkongannya, maka dia berobat dengan minum air. Jadi orang itu kalau keselak ya, keseretan. Obatnya apa? Minum air kan? Lah ini ya, tetapi bagaimana kalau dia tersedak justru lantaran air? Nah, dia keselak air. Itu kayak apa terus? Maksudnya apa? Ini orang yang punya ilmu tapi ilmunya tidak ada manfaatnya. Jadi ilmu tidak bisa mengobati dia, tidak bisa menjadikan dia sembuh, tidak bisa menjadikan dia baik karena ilmunya tidak diamalkan. Kemudian berikutnya lagi diriwayatkan dari Abu Utsman Al-Hiri. Al-Hiri itu ya. Yang betul Al-Hiri, Az-Zahid. Dia berkata, wa ghairu taqiyyin ya'murun nasa bit-tuqa. Tabibun yudawi wat tabibu maridu. Subhanallah. Ini untuk para ustadz, termasuk untuk saya ini ibu-ibu. Orang yang tidak bertakwa menyuruh orang untuk bertakwa. Dokter itu mengobati, tapi dokternya sendiri sedang sakit. Ini yang ngomong orang yang zuhud, orang yang alim. Saya ini nyuruh kamu takwa, padahal saya belum takwa. Saya ini ibaratnya ngobati pasien, tapi saya sendiri sakit. Artinya apa? Kita harus selalu mengoreksi diri, muhasabah. Jangan merasa suci. Ya, dan kita berusaha untuk mengamalkan. Baik, itu kan selesai kan? Cuma di kitab yang gede kan ditambahi lagi kan? Tambahi oleh penerjemahnya. Dan itu tambahannya juga bagus. Tambahannya bagus. Bacakan ya, yang punya kitab gede silakan, ada tambahan di situ. Di halaman 161. Itu ada kata-kata yang sangat indah ibu-ibu. Kata-kata yang sangat indah. Saya bacakan ya. Di situ diriwayatkan dari Salman bin Sumair. Dia berkata, aku mendengar Kathir bin Murrah Al-Hadrami berkata. Ini nasihat. Apa katanya? La tuhaddits bil hikmah indas sufaha fayukadzibuk. Jangan kamu menyampaikan hikmah
kepada orang bebal, orang yang sangat bodoh, karena dia nanti akan mendustakanmu. Jadi artinya kalau kamu ingin menyampaikan sesuatu, kamu harus tahu menyampaikan kepada siapa. Ini hikmah. Sesuatu yang indah ibarat mutiara, tapi kamu sampaikan kepada orang yang tidak nyambung, maka kamu dianggap bohong, gak nyambung. Jadi kita perlu melihat kita menyampaikan ke siapa. Wala tuhaddits bil batil indal ulama fayamkutuk. Jangan kamu menyampaikan kebatilan di sisi ulama, karena bisa-bisa dia mencercamu. Jadi kalau di depannya orang yang ngerti, yang pinter, yang alim, hati-hati. Karena dia paham. Ojo goro, ojo nyampe no hadits sing gak bener. Karena apa? Dia tahu, ini gak bener, ini salah. Ya. Jadi kita harus tahu kita di hadapannya siapa. Kemudian wala tamna'il ilma ahlahu fataktam. Jangan kamu menyembunyikan ilmu kepada orang yang berhak mengetahuinya, karena itu bisa membuatmu berdosa. Jadi jangan menyembunyikan ilmu, dia butuh ilmu agama. Dia butuh. Dan kamu juga tidak rugi, tidak bahaya menyampaikan. Sampaikan. Wala tuhaddits bihi ghaira ahlihi fatujahhal. Ya, kemudian jangan kamu menceritakan ilmu kepada yang tidak berhak, karena kamu bisa dianggap bodoh. Jadi jangan kamu nyampaikan ilmu kepada orang yang tidak berhak mendapatkan ilmu itu, tidak layak gitu loh. Nanti kamu dianggap apa? Dianggap bodoh. Ya mohon maaf, ada riwayat menyebutkan ibaratnya itu anjing atau babi dikasih kalung mutiara. Ono faedah apa gak ibu-ibu? Ya ono faedahe. Iku kalung mutiara digawe menungso, digawe wong. Ojo dikekno nang kene babi atau anjing, ndak nyambung itu loh maksudnya. Kemudian berikutnya lagi yang terakhir, inna 'alaika fi ilmika haqqan kama anna 'alaika fi malika haqqan. Sesungguhnya ilmumu itu punya hak atas dirimu, sebagaimana harta juga punya hak atas dirimu. Jadi ilmu harus disampaikan dan diamalkan. Baik, yang terakhir sebelum saya tutup. Di situ ada 2 hadis di bagian terakhir yang sangat perlu kita perhatikan ketika kita mencari ilmu. Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman yabtaghi bihi wajhallah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid arfal jannah, yakni rihaha. Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang seharusnya ditujukan kepada Allah, tapi dia menuntutnya hanya agar mendapatkan tujuan dunia, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Jelas apa enggak ibu-ibu? Jadi ada ilmu, mestinya dia cari karena apa? Allah, cari akhirat. Ternyata yang menjadikan dia termotivasi mencari ilmu itu adalah untuk mendapatkan dunia. Maka dia tidak akan mencium baunya surga hari kiamat. Karena itu ibu-ibu, hati-hati motivasi anak mencari ilmu agama. Terus terang banyak orang tua yang menginjeksi anaknya dengan racun ibu-ibu. Nak, mondok, nak, belajar Al-Quran, apalkan Al-Quran. Biar apa biasanya? Biar apa? Supaya apa biasanya? Kalau ibu-ibu apa? Supaya apa? Belajar Al-Quran, ngaji yo, apal no Quran, cek apa? Cek esoge. Biar kamu nanti punya rumah mewah kayak Ustadz Fulan. Biar kamu punya mobil bagus kayak Ustadz Fulan. Ini injeksi racun ini namanya ibu-ibu. Karena ada juga Ustadz yang motivasi seperti itu. Belajar agama, bahkan hafal Al-Quran, tapi yang dijanjikan apa? Dunia tok.
engko lek kon hafal Quran bakal sugih, donya bakal teko dhewe, omamu bakal api ini itu. Ini racun ini. Ini racun semuanya ini Ibu-ibu. Belajar agama itu untuk mencari apa? Mencari Allah, mencari akhirat. Tidak ada urusannya dengan dunia. Jadi jangan pernah kita belajar agama untuk tujuan mencari dunia. Karena nanti tidak akan mencium baunya surga. Wis fokus saya. Engkau dunia bakal takwa dewe. Kau usah dipikirin dunia itu. Usaha, upaya, doa datang sendiri nanti. Itu bukan tujuannya. Jangan dijadikan sebagai tujuan. Kemudian yang terakhir, dan ini paling terakhir, ada sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di halaman 163 ya. La ta'allamul ilma litubahu bihil ulama, wala litumaru bihis sufaha, wala litakhayyaru bihil majlis, faman fa'ala dhalika fannar annar. Jangan kalian menuntut ilmu agar dibanggakan oleh para ulama. Itu yang pertama. Golek ilmu untuk menaikkan status sosial. Untuk apa? Bangga-banggaan. Golek gelar digawe bangga-banggaan. Atau supaya terpilih dalam suatu majelis. Oh, masih kelewatan tadi ya. Ada kelewatan. Dan dipuji oleh orang awam. Itu sebenarnya bukan dipuji orang awam, itu salah terjemahannya. Yang benar itu untuk mendebat orang awam. Jadi golek ilmu tujuane mohon maaf ngakali wong sing gak ngerti. Iki pinter, tapi wong sing gak ngerti, wong bodoh diakali tok. Atau supaya terpilih dalam satu majelis, cari ilmu supaya apa? Dimuliakan di majelis. Orang yang mencari ilmu dengan tujuan itu, maka neraka untuknya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi beberapa hadis di situ. Saya kira cukup. Insyaallah nanti kita lanjut cabang iman yang nomor ke-19, yaitu tentang mengagungkan Al-Quran dan hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran. Wallahu alam, itu dulu. Mudah-mudahan jelas. Ibu-ibu yang belum punya kitab, sebaiknya punya kitab. Kalau ini agak besar, mungkin agak mahal, tapi lebih lengkap. Atau mungkin yang kecil itu intinya saja, tidak apa-apa beli itu. Sama saja. Cuman ini ada tambahan dari penerjemahnya dari kitab aslinya. Wallahu alam. Dan ini termasuk kitab penting ibu-ibu, kitab penting, termasuk kitab rujukan cabangnya iman. Baik, sebelum saya tutup, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Monggo silakan Bu. Apa itu? Salat orang alim dengan orang soleh. Oh ya, baik. Kalau kita bahasa Arab Bu ya, saya bicara bahasa Arab Bu ya. Kalau bahasa Indonesia silakan dicari di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab, orang soleh itu adalah orang yang baik. Itu namanya soleh. Jadi soleh itu baik. Kalau laki soleh, kalau perempuan solihah. Itu orang yang baik. Ya. Adapun kalau alim itu orang yang berilmu. Soleh belum tentu berilmu. Berilmu belum tentu soleh. Seperti itu. Jadi alim itu adalah orang yang berilmu. Kalau soleh itu adalah orang yang baik. Ya, jelas Bu? Kalau di KBBI apa? Coba saya lihat Bu ya. Saya kok juga penasaran Bu. Bedanya orang saleh. Kalau KBBI itu saleh Bu ya, bukan soleh. S-A-L-E-H. Artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, suci dan beriman. Ya, intinya itu.
Kemudian kalau alim, alim berilmu, terutama dalam hal agama. Ya betul, betul. KBBI betul, seperti bahasa Arab. Wallahu a'lam. Monggo, silakan Bu. Bedanya apa? Ketenangan jiwa sama apa? Oh, rohah dengan sakinah. Kalau rohah bedanya ya, sakinah dan rohah. Itu kalau kita artikan bahasa Indonesia ya sama, sama-sama tenangnya ya. Cuman kalau bedanya apa? Coba saya lihat lagi aja. Saya ragu-ragu. Kalau bahasa Indonesia artinya sama, tenang. Roha tenang, sakinah tenang. Cuman sisi bedanya di mana? Wallahu alam. Nanti saya lihat lagi aja. Sisi beda roha dengan sakinah. Wallahu alam. Monggo silakan kalau ada lagi. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira cukup. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya sehat walafiat, istiqamah sampai mati husnul khatimah. Allahumma amin. Kemudian ada salah seorang jamaah kita, suaminya meninggal. Itu yang haji sama saya kemarin. Apa namanya? Pak Bambang Dwi Cahyono. Monggo ibu-ibu kita doakan beliau ya. Pak Bambang Dwi Cahyono. Istrinya juga aktif dulu, bukan lama tidak masuk karena mungkin rawat suaminya ya. 2 tahun yang lalu kami ternyata sama-sama berada di Mina dan sama-sama berada di Arafah. Kemahnya berdekatan. Mari kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li Pak Bambang Dwi Cahyono. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu waj'al jannata mathwahu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Allahumma naqqihi minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyad minad danas. Allahumma abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa zawjan khairan min zawjih. Allahumma qini 'adzabak yawma tab'atsu ibadak. Allahumma in kana muhsinan fazid bi ihsanih wa in kana musii'an fatajawaz anhu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Ya Allah, ampunilah Bapak Bambang Dwi Cahyono. Ampunilah dia ya Allah, sayangi dia ya Allah. Terimalah semua amalnya, maafkan semua kesalahannya dan tinggikan derajatnya. Jadikanlah alam kuburnya taman di antara taman-taman surga. Jadikanlah kematiannya adalah istirahat dari semua keburukan di dunia menuju kebahagiaan di sisimu ya Allah. Berikanlah kepada keluarganya kesabaran, ketabahan, keikhlasan, dan kumpulkan mereka semua di surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina